Selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon maaf saya baru bisa update kawalan di hari ini ya. Minggu 4 Januari 2026. Kita akan update lagi untuk kawalan 4 emiten. Sekaligus kita juga akan menengok swing yang waktu itu pernah aku singgung ya. Nah sebelumnya aku mau mengucapkan dulu selamat tahun baru pada teman-teman ya. Mohon maaf ini telat juga ya. Ini saya masih ada deadline sehingga baru bisa update di hari ini. Jadi selamat tahun baru ya buat teman-teman. Semoga di tahun ini 2026 kita semua diberi kelancaran, kekuatan, dan juga peluang yang ada. Sehingga baik itu di kehidupan pribadi, karir maupun di market kita masih bisa bertahan. Dan apa yang kita harapkan semoga juga bisa tercapai secara pelan-pelan di tahun ini. Ya lanjut ya untuk analisa 4 emiten itu Bumi, Dewa, BRPT, dan Cuan. Jadi untuk terakhir kali saya update itu kan di tanggal 29 ya teman-teman. Saya update-nya itu 29 untuk menganalisa pergerakan di tanggal 30. Nah ketika di tanggal 30 closing itu kan saya gak update ya. Saya terlewat satu hari itu di tanggal 30 ini. Saya masih belum bisa update. Lalu hari Jumat kemarin dia naik secara impulsif untuk Bumi dan Dewa. Jadi untuk kawalan terakhir yang nggak saya update itu kan di tanggal 30 ini. Saya terakhir upload itu kan di hari Senin ya, tanggal 29. Dan di tanggal 30-nya hari Selasa ketika closing itu saya masih belum update. Belum bisa untuk update kawalan. Sehingga mohon maaf ya teman-teman. Karena saya juga lagi ada kesibukan. Sekarang lagi di kampung halaman sehingga untuk proses update ini ada sedikit kendala. Tapi tetap saya usahakan untuk selalu update kawalan ini terus setelah ini ya. Oke langsung lanjut ya teman-teman untuk update kawalan kita yang pertama adalah si Bumi. Namun sebelum kita masuk ke Bumi, kita sedikit untuk menengok swing kita ya. Yang waktu hari Senin itu saya singgung bahasanya swing yang saya pegang waktu itu fokusnya di VKTR sama MBMA kan. Itu ternyata di hari Jumat kemarin sudah kesapu bersih. Sehingga otomatis swing yang saya pegang sekarang itu ya tinggal sisa-sisaan. Sehingga mungkin kedepannya nanti saya akan mencari lagi lah untuk emiten yang sekiranya cocok untuk swing. Untuk VKTR, MBMA udah kena semua ya di hari Jumat kemarin. VKTR ini malah ngacir. Dia sempat nyentuh ke 1045 kalau nggak salah. Iya. Lalu MBMA juga gitu. Dia sampai di 620 ya. High-nya di 630. Ya udah kena ya. Nih. Untuk VKTR juga udah kena. Malah lebih dari target ya. Jadi untuk MBMA, VKTR ini udah kena semua sehingga menu swing yang saya pegang itu tinggal sisa-sisa semua. Nah kalau udah kayak gini kan enak nih. Tinggal kita akan mencari peluang baru. Termasuk di hari Jumat kemarin si Humi juga udah kena. Humi bukan di hari Jumat sih kenanya ini. Hari apa ya ini? Ini hari Jumat kemarin malah terbang dia. Si Humi ini. Saya juga masih pegang sisaan ini. SMDR. Ya yang masih belum kena ya tinggal ini MTEK sama MTEK ini udah anulah ini nggak usah dibahas apapun ini udah fail lah ini. PSAB ini juga masih di situ-situ mulu ya. Karena karakteristiknya memang kayak gitu ini PSAB. Saudara-saudaranya udah terbang, dia masih di situ-situ mulu. Nah, hari Senin itu kan saya bilang fokus saya untuk swing itu masih di sini ya, dua ini. Dan ternyata hari Jumat kemarin alhamdulillah kena semua. Sehingga ya mungkin kedepannya nanti aku akan mencari peluang baru di emiten lain yang sekiranya bisa untuk swing. Ya itu teman-teman untuk update terkini swing yang saya tulis di stream. Bagi yang
sekiranya ikut ya selamat untuk cuannya ya. Yang penting dari teman-teman masing-masing udah punya plan sendiri-sendiri, jangan mengikuti ini secara utuh. Teman-teman harus bisa analisa secara mandiri. Ini gunakan saja sebagai sudut pandang baru dari saya gitu. Tapi jangan dipercaya 100%, tetap lakukan analisa secara mandiri. Ya itu untuk update swingnya. Sekarang kita lanjut ke bumi, dewa, BRPT, dan cuan. Untuk yang pertama kita akan analisa si bumi. Jadi untuk bumi, hari Jumat kemarin dia akhirnya bisa nge-breakout 2 resisten sekaligus. Di 390 dan di 420. Nyentuh pas di sini ya. Dia masih ditopang oleh MA. Dan ini ada sedikit waktu itu kan saya bilang kalau misalnya dia nggak bisa ditahan di MA, dia akan balik lagi ke sini dan mungkin akan mengalami konsolidasi seperti ini. Dan ternyata di sini dia masih cukup kuat dan solid untuk ditopang MA, sehingga baru 3 hari udah ditarik lagi ke atas. Ini area kan ketika misalnya dia jebol dari MA sini ya, maka dia akan menuju possible untuk mengetes area sini lagi, konsolidasi di area situ, dan ternyata dia masih cukup solid dan kuat ditopang oleh MA. Dan ini terbukti waktu itu juga saya bilang ya, bahwasanya di hari apa itu ya saya lupa, itu kan asing keluar banyak ya, tapi harganya itu nggak sampai jatuh. Sehingga di situ saya berpikiran bahwasanya ini sebenarnya cukup menarik, karena waktu itu asing dan beberapa big player itu keluar besar, tapi harganya itu nggak sampai junam atau terjun. Hari 29 Desember ini kalau nggak salah, di tanggal ini 29 Desember. Jadi waktu ya coba teman-teman cek sendiri ya di hari Senin uploadan video saya. Itu saya bilang bahwasanya harga dari bumi ini kayak dijaga gitu. Asing itu keluar banyak. Dibandingkan dengan apa ya, waktu itu saya bandingkan dengan hari apa gitu. Itu bantingannya itu nggak sekencang di hari yang saya bandingkan itu. Saya lupa hari apa yang saya bandingkan itu. Antara ini dengan lupa. Pokoknya intinya itu saya bilang bahasanya asing dan big player itu keluar banyak distribusi, tapi harganya itu nggak sampai jatuh, nggak sampai closing di bawah MA, sehingga ada kemungkinan dia dijaga dan terbukti ternyata dia langsung ditarik. Karena pada waktu itu dia berada di titik yang cukup krusial di MA-nya dan supportnya, sehingga apabila dia masih kuat bertahan di area situ, kemungkinan area tersebut menjadi area yang cukup kuat atau menjadi pondasi lah. Dan terbukti ketika di hari Jumat kemarin dia langsung ditarik ke atas, menyentuh langsung resisten yang sebelumnya itu pernah untuk dicoba ngetes dan gak kuat, sehingga koreksi, lalu kemarin langsung tas terbang menuju ke area resisten yang ini sebelumnya pernah diuji di sini ya. Ini pun di sini nggak sampai 420 nih, di 406 langsung turun koreksi. Ya koreksi tipis lah itu waktu itu. Dan di hari Jumat kemarin dia langsung kena 420, high-nya di 424. Untuk view ke depan gimana? View ke depan menurut saya ini masih akan melanjutkan kenaikan. Area pentingnya untuk sekarang ya itu di 388 sampai di 402 lah. Support minornya di 388 sampai 400 lah. Jadi 388 sampai 400. Untuk area minornya sekarang, support minor. Untuk support mayor atau penopang yang menjadi pondasi bumi harus berada di atas area tersebut sehingga bisa melanjutkan kenaikan, itu di area
364, masih 364 ya, atau di 367 lah. 364 sampai 368. Untuk support mayor atau penopang bumi masih uptrend. Artinya bumi selama masih di atas angka 364 itu masih uptrend dan masih menarik untuk dipantau. Jadi strukturnya itu masih uptrend selama dia berada di atas 364. Itu ya teman-teman untuk bumi. Dan untuk resisten terdekat ya di sini 452. Untuk view ke depan menurut saya ini masih akan melanjutkan kenaikan. Untuk area penting saya sudah sebutkan tadi ya, di 388 sampai 400 itu untuk support minornya. Untuk support kuat ataupun mayor itu berada di 364 sampai 368. Dan struktur dia masih uptrend itu ya di atasnya 364, sehingga apabila dia closing di bawah 364 atau malah 360 ke bawah, maka dia akan kecenderungan mengalami lagi fase koreksi dan potensi untuk penopang terakhirnya itu di sini di 328 sampai 330. Ini untuk penopang terakhirnya ya, atau benteng terakhirnya bumi lah. Jadi kayak lapisan kedua setelah 364 sampai 368. Itu ya untuk area pentingnya bumi. Bagi yang masih punya barang, disclaimer on, tetap lakukan analisa pribadi. Ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual, sehingga teman-teman harus bisa memutuskan secara mandiri, harus bisa melakukan analisa dan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan oleh observasi maupun pengambilan keputusan secara mandiri, bukan atas dasar pengaruh orang lain ya. Termasuk mungkin dari saya. Jangan jadikan analisa pribadi saya ini sebagai satu-satunya acuan ataupun percaya buta dengan apa yang saya sampaikan ini. Tetap lakukan analisa pribadi. Bagi untuk yang mau masuk, ya perhatikan area penting itu tadi ya. Untuk secara agresif, saya gak menyarankan untuk agresif ya. Mending tunggu retracement dikit lah, atau ya pullback sedikit lah. Pas pullback sedikit itu ya di area sini ya, 388 sampai 400. Dan untuk mayornya itu di 364 sampai 368. Itu untuk area pentingnya ya. Kalau secara agresif saya gak menyarankan sih. Tapi ya tergantung style teman-teman lah itu. Agresif itu ya langsung HK atau langsung masuk di terdekat ya di 414 sampai 420 ini. Tapi saya nggak menyarankan ya. Mending nunggu pas pullback, buy on weakness. Itu kalau style saya ya. Mending saya nunggu dulu kalau saya ya. Pasti ada fasenya koreksi kok. Tergantung hari Senin nanti kita lihat pergerakan bumi gimana. Apabila dia langsung ngejar 452, maka ya area pentingnya masih sama seperti tadi, tapi bertingkat. Dia bisa pindah ke sini nanti 420 sampai 414 itu sebagai support minornya. Tapi tetap kita pantau lah, meskipun dia ada kecenderungan untuk masih naik. Tapi balik lagi pasti ada aksi taking profit, sehingga harus hati-hati. Makanya saya bilang mending kita buy on weakness atau nunggulah ada pullback. Area pentingnya ya sudah saya sebutkan tadi ya. Itu untuk bumi. Dari Broksum gimana? Dari Broksum asing masuk besar, retail keluar. AK nih borong banyak banget nih, 659 M dengan jumlah lot 16 juta ya, dan average 402. YU XL XJ keluar, BK masuk, MG masuk, AK pegang barang banyak, sehingga ya ini harus diantisipasi karena pasti akan ada aksi taking profit. Itu untuk bumi ya teman-teman. Area penting sudah saya sebutkan tadi. Nih AK masuk gede ya, resikonya kalau misalnya AK pegang barang banyak gini kan, ketika taking profit
akan berpengaruh terhadap harga terkininya si bumi karena dia pegang barang banyak kan. Sehingga bagi yang masih punya barang ya, kalau misalnya ada conviction tersendiri atau keyakinan sendiri ya silahkan. Yang penting itu masuk akal dan berdasarkan analisa yang jelas. Maksudnya teman-teman kalau misalnya mau ngehold ya silahkan, tapi harus dengan analisa yang jelas atau keyakinan yang memang berdasarkan dengan fakta. Kalau misalnya masih ragu ya pasang aja trailing stop. Udah gitu aja. Ini untuk bumi ya teman-teman. Selanjutnya dewa. Ya dewa juga gitu ya. Di hari Jumat dia bisa nge-breakout dan langsung nyentuh resisten 755. Ya ini untuk dewa. Secara potensi untuk bumi tadi kan dia closing di hari Jumat itu di pas support resisten 420 ya. Kecenderungan dia akan ada kenaikan tapi tetap rawan aksi taking profit. Menurut saya ini masih cukup oke untuk lanjut. Tapi tetap hati-hati adanya aksi taking profit. Apalagi dengan masuknya asing yang besar ini. Pegang barang gede kayak gini. Tetap hati-hati. Secara garis besar ini masih uptrend. Ini untuk bumi ya. Untuk dewa. Ya dewa masih uptrend juga. Dia masih ditopang oleh MA 10-nya. Dan dia kemarin Jumat nyentuh 755. Lalu closing di angka 750. Selisih antara ini penopangnya ini cukup jauh ya. Sehingga kalau menurut saya secara pergerakan itu lebih, bukan lebih aman ya, lebih apa ya, lebih bumi itu lebih bertahap lah naiknya. Kalau dewa ini karena jaraknya cukup jauh, sehingga teman-teman yang pegang dewa ini harus memiliki batasan risiko yang jelas. Jadi intinya kalau bumi itu naiknya bertahap dan gak gerusa-gerusu lah intinya. Kalau ini kan langsung dar-der-dor nih. Ini ditopang MA langsung dar. Terus baru koreksi dikit langsung dar lagi ini. Dan jaraknya cukup jauh nih. Untuk dewa kemungkinan nih masih akan mencoba nge-breakout 755 ya. Ya kita let's see lah. Kita lihat besok apakah dia akan mengejar breakout 755 lalu menuju ke 800 apa enggak. Kalau overall secara view garis besarnya ini akan mengarah ke situ sih potensi, bisa ke situ. Dengan hari Jumat closing di 750 maka kecenderungannya untuk besok dia akan menguji 755 lalu kita lihat apakah dia akan mengejar resisten selanjutnya atau malah terkonsolidasi di area situ atau malah terkoreksi. Kita lihat pas open lah. Dan untuk area pentingnya sekarang ya di sini 720 sampai 695. 695 ini untuk penopang kedua, lalu support terdekat atau minornya itu 720, lalu untuk support mayor atau penopangnya dewa itu ya di sini 605 sampai 600. Saya ulangi, jadi untuk dewa area pentingnya penopang dewa untuk uptrend itu di area 600 sampai 605. Untuk mayor itu untuk mayor ya. Untuk minornya itu ada di 695. Untuk mayor keduanya, mayor pertamanya itu ada di minor, maaf 720. Saya ulangi lah. Jadi untuk dewa area pentingnya support minornya jadi satu aja lah, udah langsung jadi satu. Support minornya itu di 695 sampai 720. Dan untuk mayor atau penopang dewa tetap uptrend itu ya di 600 sampai 605.
Di sini untuk mayor, di sini untuk minor. Itu ya teman-teman, Dewa resisten ya di sini 825 atau bentar. 825. 825 atau di ya 825. Ini udah ATH ya ini sekarang. Jadi untuk resisten terdekat di 800 lah. Itu untuk Dewa ya teman-teman. Area pentingnya seperti yang saya sebutkan tadi. Singkatnya, Dewa masih berpotensi untuk uptrend, tapi tetap akan ada fase koreksi tipis lah. Karena pasti akan ada aksi taking profit. Untuk Broksum kita lihat asing masuk gede lagi ya. Asing masuk besar, AK masuk 134M. Sehingga ini cukup menarik, tapi tetap hati-hati adanya aksi taking profit. Ini untuk Dewa. Selanjutnya BRPT dan Cuan. Ya untuk BRPT di hari 30 Desember nih saya kan nggak update ya. Ini baru saya update sehingga mohon maaf. Untuk BRPT sendiri ya ini kepentok ya, kejedot falling wedge yang saya gambar ini. Ini pas nyentuh support resisten berikutnya dan garis pattern sekaligus MA sehingga dia agak kuat. Lalu terkoreksi lagi. Sesuai gambar falling wedge ini dia kejedot ya di garis resisten 3450 MA sekaligus garis patternnya. Dan ternyata dia nggak kuat untuk melanjutkan perlawanan sehingga terkoreksi lagi. Ya ini secara view untuk area terdekatnya ya di sini 3120. Secara view kalau udah kayak gini kita tinggal tunggu konfirmasi lagi sih ini. Karena dia udah nyoba ngetes ini nggak kuat nih, sehingga terkoreksi lagi. Padahal ini udah ada sinyal yang cukup bagus di sini, terus dia langsung menguji 3 area resisten sekaligus ya. Ada MA di situ, ada resisten Fibo, ada juga garis pattern. Ternyata nggak kuat, terus terkoreksi sehingga untuk area penting sekarang di mana? Area penting sekarang ada di 3120 sampai 3160. Resisten terdekat ya tetap di sini ya. Tetap di yang tadi itu resisten kedua. Kalau yang terdekatnya ya di sini 3340 untuk resisten terdekat sekarang dari harga sekarang. Resisten kuat kedua yang harus ditembus agar dia bisa terkonfirmasi reversal atau pembalikan arah itu ada di 3450. Dia wajib untuk closing di atas area situ untuk memungkinkan adanya pembalikan arah dari BRPT. Dari sisi Broksum distribusi ya, sehingga ini masih belum menarik, tapi let's see lah, kita pantau lah pergerakannya gimana. Untuk BRPT kayak gitu ya. Dari sisi RSI juga ini masih di bawah sih sebenarnya. Ya kita pantau dulu lah untuk konfirmasi apakah dia bisa memantul apa enggak. Yang pasti setelah dia mencoba untuk nyentuh sini dan ternyata nggak kuat lalu terkoreksi, view ke depan menurut saya dia akan konsolidasi dulu lagi. Lalu baru akan menguji mencoba untuk menembus kembali. Karena di tanggal 30 dia udah mencoba untuk menembus tapi nggak kuat sehingga terkoreksi. Dan menurut saya ini akan terkonsolidasi dulu lah. Isi bensin lagi lah. Baru setelah itu dia akan mencoba menembus lagi.
Ini untuk BRPT sebenarnya cuan. Ya cuan masih sama ya. Di situ-situ lagi. Di tanggal 30 saya nggak update ya. Ternyata dia sama ya, dia mencoba untuk menjebol 2380, ternyata nggak bisa lanjut sehingga terkoreksi dan sekarang berada di area 2290. Masih di atasnya 2260 sih sebenarnya. Jadi ini masih cukup oke lah untuk dipantau. Dia masih ditahan lah di atasnya 2260. Support terdekat ya di situ 2260 untuk mayornya tuh ada di sini 2180. 2180 sampai 2110. 2110 sampai 2180 untuk area mayornya. Untuk terdekatnya ya di 2260 ini. Dia closing masih di atasnya situ. Jadi dia akan menguji lagi lah di area situ. Di area sini 2260 sampai 2380. Menurut saya dia masih akan mencoba konsolidasi di range antara dua area tersebut sih. Baru ketika nanti ada perlawanan bisa kita pantau. Ini udah ada perlawanan tapi gak kuat ya, sehingga terkoreksi. Sama seperti BRPT, ini akan mengisi bensin lagi. Untuk Broksum kita lihat masih distribusi ya. Dari asing juga masih distribusi. Let's see lah untuk BRPT dan cuan. Untuk area penting dua-duanya udah saya sebutkan tadi ya. Secara potensi ini masih akan terkonsolidasi di area situ. Baru nanti ketika sudah ada konfirmasi lebih lanjut, dia akan menguji lagi. Dan area resisten terdekatnya ada di ya area resisten sebelumnya ini yang pernah diuji. Yaitu di 2450 untuk cuan. Ya 2450. 29 Desember ini sangat disayangkan ya. Dia nggak bisa mengklaim area sini 2380 secara solid. Jadi ya ini untuk pergerakan double top masih belum bisa dikonfirmasi. Ini harusnya kalau misalnya tanggal 29 itu dia bisa mengklaim area 2380 secara solid, nah itu baru bisa kita pantau. Ini sayangnya dia nggak bisa ya. Sampai sini nggak kuat terus turun lagi dan terkoreksi. Jadi untuk kawalan 4 saham itu ya teman-teman, Dewa, Bumi, BRPT dan cuan. Semoga membantu. Sekali lagi ini bukan ajakan membeli atau menjual, tetap lakukan analisa secara mandiri. Untuk kawalan selanjutnya nanti akan saya update setiap jam 7 malam.